Siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini? Yang merasa cukup dengan apa yang ada. Dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada, syukur. Kalau belum ada, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Siapa yang tidak kenal dengan sosok Buya Hamka? Kami dari mahasiswa STEM Majene akan merangkum biografi dan karya-karya beliau. Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang populer dengan nama Hamka, mempunyai nama kecil yaitu Abdul Malik. Lahir 17 Februari 1908, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara, anak pasangan Abdul Karim Amrullah dan Safia. Di Maninjau, Hamka kecil tinggal bersama andungnya, mendengarkan pantun-pantun yang merekam keindahan alam Minangkabau. Ayahnya yang seringkali bepergian untuk berdakwah saat berusia 4 tahun. Malik mengutip kepindahan orang tuanya ke Padang Panjang, belajar membaca Al-Quran dan bacaan salat di bawah bimbingan Fatimah, kakak tirinya. Memasuki umur 7 tahun, Malik masuk ke sekolah desa pada 1916. Zainuddin Labai El-Yunusi membuka sekolah agama Dinia School, menggantikan sistem pendidikan tradisional berbasis surau. Sambil mengikuti pelajaran, setiap pagi di sekolah desa, Malik mengambil kelas sore di Dinia School. Kesukaannya di bidang bahasa membuatnya cepat sekali menguasai bahasa Arab. Pada tahun 1918, Malik berhenti dari sekolah desa setelah melewatkan 3 tahun belajar. Karena menekankan pendidikan agama, Haji Rasul memasukkan Malik ke Tawalib. Sekolah itu mewajibkan murid-muridnya menghafal kitab-kitab klasik, kaidah mengenai nahwu dan ilmu sharaf. Setelah belajar di Dinia School setiap pagi, Malik menghadiri kelas Tawalib pada sore hari dan malamnya ke surau. Namun, sistem pembelajaran Tawalib yang mengandalkan hafalan membuatnya jenuh. Kebanyakan murid Tawalib adalah remaja yang lebih tua dari Malik. Karena beratnya materi yang dihafalkan dari pelajaran yang diikutinya, ia hanya tertarik dengan pelajaran arud yang membahas tentang syair dalam bahasa Arab. Kendati kegiatannya dari pagi sampai sore dipenuhi dengan belajar. Hamka kecil terkenal nakal. Ia sering mengganggu teman-temannya jika kehendaknya tidak dituruti. Karena gemar menonton film, Malik pernah mengelabui ayahnya diam-diam tidak ke surau untuk mengintip film bisu yang sedang diputar di bioskop. Siapakah Buya Hamka? Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang populer dengan nama Hamka. Beliau lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang dikenal dengan Buya Hamka dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amrullah. Hamka remaja sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan pendidikannya di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya,
Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tidak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada 1936 setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Seorang tokoh yang terkenal dengan karya-karyanya dan perjalanan hidup yang penuh inspirasi dan motivasi. Diawali bekerja sebagai guru agama Islam pada tahun 1927 di perkebunan tebing tinggi Medan dan di Padang Panjang pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari tahun 1957 sampai tahun 1958. Setelah itu beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustafa Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai pegawai tinggi agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Soekarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau terjun aktif ke dalam politik Majelis Suryo Muslimin Indonesia atau biasa disebut dengan Masyumi. Dengan kemahirannya berbahasa Arab yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pejuang besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan dan Abbas Al-Qad, Mustafa Al-Manfulati dan Husain Haikal. Mulai melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman. Buya juga rajin membaca dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal dari Jakarta seperti Hostok Rukminoto, Raden Mas Suharjopranto, Haji Fahruddin Air Sultan Mansur dan Kiai Bagus Hadikusumo. Sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Hamka juga aktif dalam Muhammadiyah, terpilih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan Sayyidina Sultan Mangkuto pada tahun 1946. Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya beberapa lainnya, contoh seperti karya kenangan hidup, sejarah umat Islam, agama dan perempuan. Pada tahun 1939, Muhammadiyah melalui 3 zaman, yaitu pada tahun 1946 dan pelajaran agama Islam pada tahun 1956. Itulah hasil karya Buya Hamka. Pemikiran Buya Hamka memelihara akhlakul karimah, berpenampilan baik dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, menyampaikan seluruh ilmu yang dimiliki tanpa ada yang ditutup-tutupi, memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan tempat dan waktu, sesuai dengan kemampuan intelektual dan perkembangan jiwa mereka.